Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis sentimen berbasis metode net-based pada teks bahasa Indonesia, sebuah kajian penerapan pada media sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Hizkyati Bersiotang sebagai moderator dan rekan saya ada Bang Hafiz Hidayat, Ejiman Saputra, Ahmad Habibi, dan juga Kemas Maut Rido. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang yang akan saya jelaskan. Perkembangan pesat media sosial di Indonesia telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan sentimen mereka. Hal ini mencerminkan transformasi dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi, ciptakan ruang besar untuk ekspresi digital di tengah keberagaman budaya, sosial, dan politik Indonesia. Analisis sentimen di media sosial menjadi penting untuk memahami beragamnya opini dan perasaan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun dalam konteks Indonesia, dengan kekayaan budaya dan keberagaman bahasa, terdapat tantangan dalam menganalisis konten dengan benar karena perbedaan dialek, slang, dan idiom. Keterbatasan dalam pemodelan analisis sentimen, terutama dalam bahasa Indonesia, mencakup kesulitan dalam menangkap kompleksitas kalimat, kata-kata slang, dan makna budaya. Oleh karena itu, perlu pengembangan metode analisis yang lebih canggih untuk mengatasi keterbatasan ini. Metode naive-Bayes ini dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam menganalisis sentimen, terutama untuk menangani data teks kompleks, bahkan dengan dataset yang relatif kecil. Karena itu, fokus penelitian ini adalah pada penerapan metode naive-Bayes untuk menganalisis sentimen dalam bahasa Indonesia di platform media sosial. Selanjutnya itu ada metodologi yang akan dijelaskan oleh Ejiman Saputra. Pada Ejiman, saya persilakan. Baiklah, yaitu selanjutnya metodologi. Proses pengambilan data melibatkan pengumpulan data pendukung yang diambil selama proses tersebut. Beberapa cara yang dapat digunakan adalah melalui studi literatur, dan salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa referensi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan. Dataset yang digunakan adalah dataset yang tersedia secara publik, yaitu dataset berbahasa Indonesia sentimen terhadap tayangan TV. Yang pertama, model klasifikasi sentimen. Metode yang digunakan dalam pemodelan untuk klasifikasi sentimen pada analisis ini adalah naive-Bayes. Identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing model serta relevansinya dengan konteks media sosial Indonesia. Yang kedua, metode pengumpulan data. Sumber data, teknik web scraping dan API akan digunakan untuk mengumpulkan data dari platform media sosial utama yang berbahasa Indonesia seperti Twitter, Instagram, dan forum-forum diskusi. Data juga akan mencakup ulasan produk dan opini dari sumber-sumber yang relevan. Untuk klasifikasi data, data akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu seperti politik, hiburan, dan produk untuk menciptakan variasi dan memastikan representativitas dalam mewakili berbagai sudut pandang dan opini. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami, yaitu meliputi pembersihan data. Langkah pembersihan data akan melibatkan proses tokenisasi, stemming, dan penghapusan kata-kata stop untuk memastikan kualitas data yang baik. Proses ini juga akan mencakup penanganan slang dan ungkapan lokal yang dapat memperkaya analisis sentimen. Yang selanjutnya pada pemrosesan bahasa alami adalah penerapan NLP. Penerapan teknik pemrosesan bahasa alami seperti TF-IDF atau Convectorizer akan dilakukan untuk mendapatkan representasi numerik dari teks dalam bahasa Indonesia pada data. Pemilihan algoritma dan pendekatan akan disesuaikan dengan karakteristik bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan dan implementasi model. Pada pemilihan dan implementasi model ini terdapat analisis model. Pada analisis model ini yaitu menganalisa model-model klasifikasi sentimen yang telah diterapkan dalam bahasa Indonesia.
menimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan model akan didasarkan pada akurasi dan kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal. Selanjutnya yaitu adaptasi model. Pada adaptasi model, model yang dipilih akan diadaptasi atau diperluas untuk memasukkan unsur-unsur unik dari bahasa Indonesia. Proses ini akan melibatkan penyesuaian parameter dan struktur model untuk meningkatkan kinerja dan akurasi. Yang kelima, yaitu pelatihan model. Pada pelatihan model ini terdapat pembagian data. Data akan dibagi menjadi set pelatihan dan validasi dengan proporsi yang optimal untuk melatih model. Penting untuk memastikan variasi yang cukup dalam data pelatihan. Selanjutnya yang keenam yaitu evaluasi model. Pada evaluasi model ini terdapat dua macam, yaitu metrik evaluasi dan pengujian model. Pada metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1. Skor akan digunakan untuk menilai kinerja model. Kemudian pada pengujian model, model akan diuji pada dataset uji yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh model untuk mengukur kemampuan generalisasi model ke data baru. Kemudian yang terakhir yaitu analisis hasil. Hasil evaluasi model dan distribusi sentimen dalam dataset akan dianalisis secara mendalam. Interpretasi hasil akan melibatkan pemahaman kontekstual dan budaya untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. Untuk metodologi cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya lanjutkan untuk hasil pembahasan. Untuk import library-nya bisa dilihat di slide. Terdapat beberapa library strand yang akan digunakan pada analisis. Di antaranya adalah trend test split untuk proses pemisahan data menjadi dua subset, yaitu data trend dan data validation. Vectorizer untuk mendapatkan representasi numerik dari data teks berdasarkan jumlah token pada data untuk selanjutnya diproses dengan TF-IDF. Untuk proses pemodelan menggunakan metode NFBase, lalu akurasi score, F1 score, classification report, dan confusion matrix untuk proses evaluasi model yang telah melalui proses feature extraction sebelumnya. Agar menghasilkan performa model yang baik dan hasil analisis yang akurat dengan akurasi tinggi, perlu dilakukan pembersihan atau data cleaning terlebih dahulu. Proses ini akan membersihkan data dari berbagai informasi yang tidak relevan pada proses analisis, seperti simbol-simbol, spasi berlebih, tautan, dan sebagainya. Untuk menerapkan proses ini, dibuat sebuah function cleaning ulasan yang nantinya akan digunakan untuk memproses kolom teks pada dataset. Karena pada dataset tweet sentiment pada tayangan TV berbahasa Indonesia memiliki label kategorikal yang terdiri dari positif dan negatif. Maka agar dapat diproses pada model label kategorikal berbentuk teks ini akan dikonversikan menjadi numerik, yaitu 0 untuk negatif dan 1 untuk positif. Selanjutnya data splitting. Data splitting merupakan proses untuk memecah data menjadi beberapa subset. Tujuannya adalah untuk dapat mengukur kinerja model pada data yang tidak digunakan selama pelatihan. Pada umumnya, dataset dibagi menjadi set pelatihan, training set, dan set pengujian, testing set. Pada analisis ini, data akan dipecah menjadi trend dan validation dengan pembagian 80-20. Sebelumnya, data input dan label akan dipisahkan terlebih dahulu. Data input akan disimpan pada X, sedangkan data label disimpan pada Y. Setelah pemisahan input dan label, maka data dipisahkan dengan trend test split dengan ukuran data validation 0,2 dan random state 42. Yang selanjutnya, tahapan ini adalah tahapan membuat representasi numerik untuk data teks, feature extraction, mengubah data mentah atau kompleks menjadi representasi fitur yang lebih sederhana dan informatif. Dalam konteks machine learning, fitur adalah atribut atau variabel yang digunakan oleh model untuk membuat prediksi atau tugas tertentu. Metode yang akan digunakan pada proses feature extraction ini adalah metode TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse, Document Frequency, adalah suatu metode yang digunakan dalam proses pemrosesan teks dan pengambilan informasi untuk memberikan bobot atau skor pada setiap kata dalam suatu dokumen relatif terhadap
korpus dokumen. Kelurahan untuk membantu mengevaluasi seberapa penting suatu kata dalam satu dokumen tertentu dalam konteks koleksi dokumen lebih luas. Selanjutnya, modeling. Naive-Bayes adalah metode klasifikasi sederhana namun efisien yang berdasarkan teorema probabilitas Bayes. Metode ini digunakan untuk memprediksi kelas suatu instance berdasarkan nilai fitur-fiturnya. Sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan klasifikasi teks pada dataset dengan dimensi tinggi. Meskipun asumsi bahwa fitur dalam data independen satu sama lain sering tidak benar dalam konteks dunia nyata, Naive-Bayes tetap efektif dan sering memberikan hasil yang baik. Ada 3 jenis utama Naive-Bayes. Multinomial, itu untuk data diskrit seperti teks, Gaussian untuk data kontinu, dan Bernoulli untuk data biner. Yang selanjutnya, evaluation. Setelah proses feature extraction dan permodelan, langkah selanjutnya adalah tahapan evaluation. Evaluation akan dilakukan menggunakan coefficient matrix dengan nilai-nilai seperti F1 score, akurasi, precision, dan recall. Confusion matrix atau matriks konfusi adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu model klasifikasi pada suatu dataset. Matriks ini membandingkan prediksi model dengan nilai sebenarnya dari kelas yang diinginkan. Confusion matrix umumnya digunakan dalam evaluasi model klasifikasi biner, tetapi dapat diperluas untuk kasus dengan lebih dari 2 kelas. Berikut adalah komponen dalam confusion matrix yang membentuk keempat nilai akurasi, F1 score, precision, dan recall. Baik, itu saja untuk pembahasan dari hasil pembahasan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Hafiz Hidayat. Selanjutnya yaitu ada demo program yang akan dijelaskan oleh Kemas. Pada Kemas saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kemas sudah menjelaskan demo program. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Ahmad Habibi. Pada Ahmad Habibi saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan,
Dapat disimpulkan bahwa pada dengan menggunakan metode naive Bayes untuk analisis sentimen pada dataset sentimen ulasan TV berbahasa Indonesia mendapatkan akurasi sebesar 86%, yang berarti model naive Bayes untuk tugas klasifikasi sentimen pada kasus ini sudah cukup baik dalam melakukan prediksi atau klasifikasi pada data uji yang telah diberikan. Kemudian saran, sebaiknya untuk melakukan akuisisi data yang lebih banyak agar model dapat mengenal lebih banyak jenis teks. Selain itu, sebaiknya digunakan pula metode pembelajaran mesin selain naive Bayes untuk melihat performa dari masing-masing model yang digunakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Habibi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.